Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Sabtu 9 Oktober 2021, saya Pendeta Seri Satya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 15 ayat yang pertama hingga yang ke-9, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh belajar dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga yang ke-9, demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Amin. Langit dan bumi akan berlalu, perkataan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak terlepas dari kontroversi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sangat serius untuk memperhatikan dan mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu mereka menyerang para murid, karena bagi mereka, apa yang dilakukan oleh para murid melambangkan ajaran Yesus. Para murid dituduh melanggar adat istiadat nenek moyang, yaitu tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, mengapa tindakan yang terkesan sepele dinilai sebuah pelanggaran? Hal ini tentunya karena dalam pemahaman orang Yahudi, perintah Allah dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum yang tertulis adalah Taurat itu sendiri. Yang kedua, hukum lisan, yaitu tafsiran para ahli Taurat dan guru Yahudi mengenai Taurat. Dan hal ini diajarkan turun-temurun sejak zaman Musa, berisi berbagai macam aturan yang detil yang menyangkut kehidupan sehari-hari orang Yahudi agar mereka mentaati Taurat. Dan dalam teks kita juga, adat istiadat nenek moyang adalah bagian dari hukum lisan, di mana salah satunya adalah peraturan tentang membasuh tangan sebelum makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu membasuh tangan sebelum makan? Dalam dunia kuno orang Yahudi, banyak hal yang dapat berpotensi membuat orang menjadi najis. Najis artinya tidak layak di hadapan Tuhan. Jika menyentuh sesuatu yang najis, sengaja atau tidak sengaja, maka orang itu akan menjadi najis.
Karena itu membasuh tangan sebelum makan adalah bentuk penyucian dan pemurnian diri. Dalam artian membasuh tangan adalah tanda kekudusan. Saat para murid melanggar perintah ini, orang Farisi dan ahli Taurat meragukan kebenaran Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak meladeni isu membasuh tangan itu yang menyerang ia dalam masalah yang dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlihat bahwa Yesus mengatakan dengan sangat lantang bahwa mereka telah melanggar firman Allah demi mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka yang adalah buatan manusia. Adat istiadat yang bertujuan untuk mematuhi Taurat malah membawa mereka melanggar Taurat itu sendiri. Mereka terlihat seperti membela firman, tetapi ternyata mereka melanggar firman Allah itu sendiri. Karena itu Yesus memanggil mereka orang-orang munafik. Tangan mereka boleh bersih namun hati mereka kotor. Mulut mereka memuji Tuhan tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ibadah mereka boleh ibadah tetapi tidak berarti. Karena mereka gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Yesus menyebut dua perintah Allah mengenai menghormati orang tua. Mempedulikan orang tua melalui tindakan dan perkataan bukan hanya sebuah kewajiban atau norma budaya, melainkan perintah Allah yang Allah perintahkan. Tetapi apa yang diungkapkan oleh mereka? Bahwa bisa saja seseorang untuk berdalih memelihara orang tua yang mereka kasihi yang merupakan perintah Allah ketika mereka telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hal ini justru mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu kesetiaan kepada Tuhan menyakiti hati Tuhan karena menyakiti hati sesama. Akibatnya firman Tuhan tidak menjadi berlaku dalam ayat yang ke-6b. Sehingga firman Tuhan berhenti berfungsi sebagai firman bagi orang-orang untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Allah. Karena itu nas kita hari ini ingin mengatakan kepada kita, adat istiadat atau tradisi yang kita pegang saat ini, baik tradisi kesukuan ataupun tradisi gerejawi, harus kita pahami apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Allah atau tidak. Sehingga kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Ia ajarkan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan dan menegur kita untuk boleh mendengar dan melakukan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami telah belajar akan firman-Mu. Materaikan firman yang telah kami dengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Saat ini, kami ingin berdoa bersama, terkhusus bagi warga jemaat-Mu yang ada di Sungai Lunuk. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari Tuhan yang ambil bagian, menjaga, memelihara, memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah hidup dan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang terus memuliakan Allah dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan bertumbuh dalam kebenaran kasih Allah. Diberkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Diberkati pula kehidupan persekutuan dan pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Sehingga jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam pertolongan-Mu.
biarlah Engkau yang memampukan jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang hidup dan berkenan bagi Allah. Diberkati seluruh kehidupan kami, diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini doa kami. Kami serahkan doa dan kehidupan kami ya, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.